Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tema-tema yang menyangkut maupun berkenaan dengan dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat sebagai bahan ulasan yaitu tentang pajak bumi dan bangunan. Atau mungkin kita lebih familiar dengan istilah PBB. Kalau kita berbicara tentang pajak bumi dan bangunan ataupun PBB ini, maka kita juga perlu untuk memahami bahwa pajak bumi dan bangunan ataupun PBB itu merupakan suatu bentuk pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan bumi dan juga bangunan yang telah memberikan manfaat dan juga status sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan yang memiliki hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Pajak bumi dan bangunan ini bersifat material, sehingga untuk besaran tarifnya ditentukan dari luas dan juga kondisi tanah ataupun bangunan yang ada. Untuk objek bumi yang termasuk di dalam PBB, pajak bumi dan bangunan, itu meliputi bumi dalam bentuk sawah, tambang, ladang, pekarangan, kebun, dan tanah. Kemudian untuk objek bangunan di dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, jalan tol, bangunan usaha, kolam renang, gedung bertingkat, pagar mewah, dan pusat perbelanjaan. Nah, sebenarnya tidak semua objek, baik itu bumi maupun bangunan, itu termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa jenis dari tanah dan bangunan yang bukan termasuk dari objek pajak bumi dan bangunan. Apa saja tanah dan juga bangunan yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan ini? Yang pertama adalah tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Ini bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Misalnya saja, yang digunakan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan sejarah, untuk kepentingan sebagai tempat ibadah, kemudian yang digunakan untuk pendidikan,
kesehatan maupun tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan kebudayaan. Itu yang pertama. Kemudian jenis tanah dan bangunan yang bukan termasuk objek PBB. Yang kedua yaitu tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna. Misalnya saja yang digunakan sebagai hutan suaka alam atau yang digunakan untuk taman nasional atau bisa juga yang digunakan sebagai hutan lindung. Ini juga bukan termasuk objek dari pajak bumi dan bangunan. Kemudian jenis yang ketiga dari tanah dan bangunan yang bukan termasuk objek pajak yaitu tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan negara ataupun untuk kepentingan organisasi internasional. Misalnya yang digunakan sebagai tempat kedudukan konsulat, yang digunakan sebagai kedutaan dan sebagainya. Ini bukan termasuk objek dari pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau kita berbicara tentang pajak bumi dan bangunan ini ataupun PBB, maka tentunya yang paling kita harapkan untuk kita pahami bersama yaitu tentang tahapan di dalam kita menghitung pajak bumi dan bangunan ini. Manakala kita menghitung pajak bumi dan bangunan ini, maka tahapan yang pertama yaitu harus terlebih dahulu menetapkan nilai jual objek pajak atau yang lebih sering diistilahkan dengan NJOP. Nilai jual objek pajak ataupun NJOP ini besarnya harga dari objek pajak tadi, baik itu berupa bumi maupun berupa bangunan. Atau bisa pula dapat diartikan sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum kita menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus diketahui, maka kita juga harus memahami tentang harga dari tanah dan bangunan tersebut. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menentukan nilai jual kena pajak NJKP. Nilai jual kena pajak ataupun NJKP ini merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Berdasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan
nomor 201 garis miring KMK titik 04 tahun 2000 yang mengatur tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan, yaitu adalah besarnya 40% untuk perkebunan, kemudian 40% untuk pertambangan, dan 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya, seperti objek pajak untuk pedesaan dan perkotaan, maka dapat dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP yang besarnya adalah 40% untuk nilai yang lebih dari 1 miliar rupiah. Dan untuk yang nilainya kurang dari 1 miliar rupiah, maka besarnya adalah 20%. Di samping itu, di dalam penentuan nilai jual kena pajak NJKP harus pula diperhatikan tentang ketentuan yang terkait dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, atau yang sering diistilahkan dengan NJOPTKP, yang bisa jadi ini akan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Sehingga dengan demikian harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang presisi. Kemudian untuk yang ketiga tahapannya yaitu menghitung pajak bangunan dan bumi ini atau pajak bumi dan bangunan ini. Nah, pada tahapan menghitung PBB ini, setelah NJOP dan NJKP diketahui, maka wajib pajak itu dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan suatu rumus. Bagaimana rumus untuk menghitungnya? Rumusnya cukup sederhana, di mana pajak bumi dan bangunan itu didapatkan dengan mengalihkan 0,5% dikalikan dengan nilai jual kena pajak ataupun NJKP ini. Rumus 0,5% dikalikan dengan NJKP itu merupakan rumus yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 48 garis miring PMK 03 tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara pendaftaran, kemudian pelaporan, dan juga pendataan tentang objek pajak bumi dan bangunan ataupun PBB. Itu adalah serangkaian tahapan manakala kita akan menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, manakala seorang wajib pajak akan mengurus ataupun mendaftarkan objek pajaknya ke KPP ataupun KP2KP, maka wajib pajak tersebut memiliki beberapa hak, yang mana hak yang dimiliki oleh wajib pajak saat mereka mengurus ataupun mendaftarkan objek pajaknya ke KPP ataupun KP2KP
maka hak yang pertama yaitu bahwa wajib pajak itu dapat memperoleh formulir SPOP secara gratis pada KPP, KP2KP, ataupun tempat-tempat lain yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ini adalah hak pertama. Kemudian hak yang kedua yang dimiliki oleh wajib pajak dalam rangka mengurus ataupun mendaftarkan objek pajaknya, yaitu bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan dan juga keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP kepada KPP ataupun KP2KP setempat. Itu adalah hak kedua. Di samping itu masih ada hak ketiga, yaitu bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan tanda terima atas pengembalian SPOP dari KPP ataupun KP2KP setempat. Kemudian hak yang selanjutnya ataupun yang keempat, yaitu bahwa wajib pajak boleh memperbaiki ataupun mengisi ulang SPOP jika terdapat kesalahan dalam pengisiannya. Akan tetapi, perbaikan yang dilakukan itu harus disertai dengan bukti ataupun fotokopi, tentunya yang sah, atas sertifikat tanah, kemudian juga akta jual beli tanah, dan dokumen-dokumen yang lain. Kemudian hak yang kelima, manakala seorang wajib pajak mengurus ataupun mendaftarkan objek pajaknya ke KPP ataupun KP2KP, yaitu bahwa wajib pajak juga memiliki hak untuk menunjuk pihak lain selain pegawai DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dengan syarat yaitu melampirkan surat kuasa khusus yang dilengkapi dengan meterai sebagai tanda atas kuasa wajib pajak untuk mengisi serta menandatangani SPOP. Dan hak yang keenam, yaitu bahwa wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis saat penundaan penyampaian SPOP, asalkan tidak melampaui batas waktu dan juga menyebutkan alasan-alasan yang sah. Itu merupakan beberapa hak yang dimiliki oleh wajib pajak manakala mengurus atau mendaftarkan objek pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau bisa juga ke KP2KP. Nah, dengan adanya keseimbangan antara hak dan juga kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas kewajiban dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan ini,
maka diharapkan seluruh wajib pajak yang memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunannya untuk terus melakukan pembayaran dari pajak bumi dan bangunannya secara tertib. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang pajak bumi dan bangunan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik tentang bisnis di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua dan jangan lupa untuk terus like, komen, subscribe dan jangan lupa share.